Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai monitoring. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Saya akan menyampaikan mengenai pengertian monitoring. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengikuti suatu program dan pelaksanaannya secara mantap, teratur, dan terus-menerus dengan cara mendengar, melihat, mengamati, serta mencatat keadaan serta perkembangan program tersebut. Menurut Murdianto, monitoring merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memonitor jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung demi ketercapaian tujuan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu. Dalam monitoring dilakukan perkumpulan data dan dianalisis sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan. Apabila dilakukan dengan baik, maka akan bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan. B. Tujuan monitoring. Monitoring bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dengan target. Secara umum, tujuan pelaksanaan monitoring adalah yang A. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Yang B. Mengidentifikasikan masalah yang timbul. Yang C. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat. Yang D. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan. Yang E. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah. C. Tahap-tahap sistem monitoring. Yang pertama, tahap perencanaan. Persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan dimonitor, variabel apa yang akan dimonitor, serta menggunakan indikator mana yang sesuai dengan program. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Memonitoring ini untuk mengukur ketetapan dan tingkat capaian dari pelaksana program atau kegiatan yang sedang dilakukan dengan menggunakan standar atau variabel yang telah dipersiapkan di tahap perencanaan. Yang ketiga, tahap laporan. Menentukan apakah prestasi kerja itu memenuhi standar yang sudah ditentukan, dan di sini terdapat tahap evaluasi, yaitu mengukur kegiatan yang sudah dilakukan dengan standar yang harus dicapai. D. Fungsi dan manfaat monitoring. Menurut DAN 1981, monitoring mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama, ketaatan. Monitor menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemeriksaan atau auditing. Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu atau target telah mencapai mereka. 3. Laporan atau accounting. Monitor menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu. 4. Penjelasan atau explanation. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Manfaat monitoring. Secara umum, manfaat dari penerapan sistem monitoring dalam suatu program yaitu: yang pertama, monitoring sebagai alat untuk mendukung perencanaan. Penerapan sistem monitoring yang disertai dengan pilihan dan penggunaan indikator akan memperjelas tujuan serta arah kegiatan untuk pencapaian tujuan tersebut. 2. Monitoring sebagai alat untuk mengetahui kemajuan program, seperti informasi hasil monitoring dapat memberikan umpan balik kepada pelaksana program tentang hasil capaian program, dalam arti sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. 3. Monitoring sebagai alat akuntabilitas program dan advokasi, seperti monitoring tidak hanya menentukan aktivitas program tetapi juga hasil dari aktivitas tersebut. Informasi hasil monitoring dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk advokasi program kepada para penjangkau kepentingan. Informasi tersebut akan memicu dialog dan pembelajaran serta memacu keikutsertaan. E. Prinsip dasar monitoring. Hal yang paling prinsipil dalam pelaksanaan monitoring adalah acuan kegiatan monitoring.
Acuan kegiatan monitoring yaitu ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diberlakukan. Selanjutnya yaitu kegiatannya harus terjaga. Dalam pelaksanaannya, objektivitas sangat diperhatikan dan orientasi utamanya adalah pada tujuan program itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip dalam monitoring yaitu sebagai berikut. 1. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. 2. Monitoring harus menjadi umpan balik bagi perbaikan kegiatan program suatu organisasi. 3. Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan. 4. Monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi. 5. Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku. 6. Monitoring harus objektif. 7. Monitoring harus berorientasi pada tujuan program. 4. Metode monitoring. Ada 4 cara untuk melakukan monitoring keluaran dan dampak. 1. Termasuk kepada keluar kebijaksanaan, sehingga dalam monitoring ini sangat diperhatikan variabel yang mempengaruhi keluaran, baik yang tidak dapat dikontrol oleh pembuat kebijaksanaan, misalnya kondisi sekarang yang sudah ada, dan variabel yang dapat dimanipulasikan atau diramalkan sebelumnya. 2. Berorientasi pada perubahan. Tiap-tiap pendekatan itu berusaha untuk memantau perubahan dalam suatu jangka waktu tertentu, baik dengan menganalisis perubahan untuk kerja antara beberapa program yang berbeda atau yang sama beberapa variabelnya, atau berorientasi pada keduanya. 3. Kemungkinan klasifikasi silang keluaran dan dampak berdasarkan variabel-variabel lain, termasuk variabel yang dipergunakan untuk memantau masukan kebijaksanaan, misalnya waktu, uang, tenaga, perlengkapan, dan proses kebijaksanaan, misalnya aktivitas dan sikap administratif, organisasi, dan politis yang diperlukan untuk transformasi masukan kebijaksanaan menjadi keluaran. Yang terakhir, berhubungan dengan aspek pelaksanaan kebijaksanaan secara objektif maupun subjektif. Indikator objektif didasarkan atas data yang diperoleh melalui survei sampel dan studi lapangan.